Kita semua yang hidup di dunia ini adalah pendosa. Saya adalah pendosa, kamu adalah pendosa. Bedanya, kamu bangga banget sama dosa kamu, saya malu banget sama dosa saya. Yo, siapa? Ini aku. Siapa? Siapa? Tahu nggak kalau hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh. Qala Jabir radhiyallahu an, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi, fadaqaqtu al-bab, faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam man dha? Faqultu ana, faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ana, ka'annahu karihaha. Suatu hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membahas, untuk bercerita perihal hutang yang ada pada diri ayahku. Kemudian aku mengetuk pintu rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa itu?" Aku menjawab, "Aku." Lalu sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Aku? Aku?" Seakan-akan Rasulullah tidak menyukai pernyataan semacam itu. Makanya buat teman-teman sekalian, ketika kalian ngetuk pintu rumah orang atau pintu kamar orang, lalu orang yang ada di dalam nanya, "Siapa itu?" Kamu jangan jawab, "Saya, aku, gua nih bro." Jangan gitu. Langsung bilang, "Saya, Husain, Bagas, Farhan, Agam." Siapapun nama-nama orang. Jadi usahakan untuk selalu menjawab, jangan cuma modal ngaku gitu. Oke, assalamualaikum. Saya itu sampai sekarang masih bingung sama orang-orang yang suka ngentengin bangun sholat sampai akhirnya meninggalkan sholatnya. Asal kalian tahu aja, bosan meninggalkan sholat itu dosanya gak sekecil yang kalian kira. Dosa meninggalkan sholat itu besar banget. Mari kita buka bahasannya. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Hukmu Tarikis Salah, لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. Umat Islam semuanya sepakat, tidak ada perbedaan bahwasanya meninggalkan salat fardu secara sengaja termasuk daripada paling agungnya dosa dan paling besarnya dosa besar. Dalam artian, kalau ada dosa besar, dosa salat lebih besar. Wa anna ithmahu 'indallahi a'zamu min ithmi qatlin nafsi wa akhdhil amwal. Dan dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa mengambil harta yang bukan haknya, dan lebih besar wa min ithmi zina, dan lebih besar dosanya daripada zina, wasariqati, dan mencuri, wa syurbil khamri, dan lebih besar daripada meminum alkohol, daripada meminum khamr. Wa annahu muta'aridun li'uqubatillahi wa sakhatihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah. Dan sesungguhnya dia akan mendapatkan hukuman dari Allah dan kemarahan dari Allah, murka Allah dan penghinaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Dalam artian, orang yang meninggalkan salat itu dosanya besar banget. Lebih besar dosanya daripada orang-orang yang berzina, lebih besar dosanya daripada membunuh manusia, lebih besar dosanya daripada mencuri, meminum khamr, dan semua dosa-dosa yang kalian tahu. Kecuali syirik tentunya. Hei kamu yang suka ninggalin sholat, lebih jauh daripada itu, ulama itu sedang berdebat. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat itu masih dikatakan sebagai seorang muslim atau bukan? Jadi buat kamu-kamu yang ninggalin sholat, kamu ini sama ulama masih diperdebatkan. Apakah kamu ini masih dibilang sebagai seorang muslim? Apakah kamu dikatakan sebagai seorang kafir? Ya Allah, a'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ini 24 jam, lalu setiap bagian ini adalah 6 jam, kita bagi lagi. Setiap ini adalah 3 jam, kita bagi lagi. Berarti ini 1,5 jam. Kita bagi lagi. Jadi total di sini semua adalah 45 menit. Ya Allah, kamu gak ada segininya doang selama 24 jam kamu. Gak ada segininya doang, gak ada segininya. Cuman 25 menit. Sedangkan waktu semuanya ini bebas kamu gunakan untuk main HP, main bola, terserah kamu. Tapi kamu ngeluangin segini aja. Ini pun masih banyak waktu luang di sini. Dan kamu masih mau bilang kenapa sih Allah repot-repotin kita buat sampai-sampai ngewajibin kita sholat segala? Ya Allah, gimana kamu? Terus ngarap surga dengan segala kemegahannya. Malu. Ayo sholat. Nah begini-gini yang saya suka. Tiba-tiba sekarang kita temukan banyak banget orang-orang yang bilang, oh saya mah langsung kembali ke Al-Quran, saya mah langsung kembali ke Sunnah. Apa perkataan Imam Madzhab itu? Mereka bisa saja salah dan sebagainya. Ya tentu mereka bisa saja salah dan mereka bisa saja benar. Dan itu adalah perkara yang disebut sebagai ijtihad. Dan ijtihad sama Nabi SAW, bila kamu benar kamu akan mendapatkan 2 pahala, maka apabila kamu salah kamu mendapatkan 1 pahala. Dalam artian ini kita semua menemukan apabila kita sebagai orang awam ini wajib bermadzhab.
Saya katakan wajib bermadzhab bagi orang awam seperti Husain, seperti teman-teman sekalian yang rata-rata kita ini adalah orang awam. Kecuali di sana hadirlah seorang ulama yang besar, yang mumpuni, punya ilmu alat, punya ilmu syariat dan sebagainya. Mereka berhak dong untuk tidak bermadzhab. Cuman kita ini tiba-tiba sok-sokan bilang, oh saya mah anti madzhab. Saya ngapain kita bermadzhab ke Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Gak usah kita bermadzhab ke mereka, kita gak usah taklid sama mereka, langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya bro, kamu paham ke Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman siapa? Melalui tafsirnya imam siapa? Yang kamu anggap sebagai imam tafsir itu pasti bermadzhab bro. Sekelas Imam Bukhari saja bermadzhab, tiba-tiba Anda mengambil daripada kitabnya Imam Bukhari, lalu tiba-tiba bilang Anda anti madzhab dan sebagainya. No bro, gak bisa bro. Jangan sok-sokan ngedahulin para ulama. Tapi dulu para sahabat mereka tidak bermadzhab dan sebagainya. Gimana? Apa mazhab mereka? Terus imamnya sendiri, apa mazhab mereka? Sebenarnya dari dulu itu gak ada istilah di mana mazhab itu harus terbagi menjadi 4. Hanya saja mazhab 4 ini adalah mazhab yang mutawatir, mazhab yang disetujui oleh banyak sekali ulama sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, mana mazhab yang paling benar di antara keempat-empatnya? Tidak ada yang benar. Maksud saya tidak ada yang paling benar. Dalam artian semua mereka itu punya istidlal mereka masing-masing. Terkadang ketika mengambil satu hukum, satu lebih kuat daripada hukum lainnya dan seperti itulah. Terkadang sifatnya masih ambigu, mana yang lebih kuat dan sebagainya. Maka kita disuruh mengikuti imam mazhab kita masing-masing. Lalu mazhab mana yang harus saya ikuti? Ikuti lingkungan sekitar kamu. Kalau rata-rata di sekitar rumah kamu adalah bermazhab Syafi'i, silakan ikuti Syafi'i. Kalau rata-rata di sekitar rumah kamu adalah bermazhab Hambali, silakan bermazhab Hambali. Nah, kalau di Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i dan Hambali. Gak tahu kalau di mazhab lain, mazhab selain itu saya gak pernah dengar. Jujur saya gak pernah dengar, makanya saya gak tahu. Jadi jangan sok-sokan Anda bilang saya anti mazhab dan sebagainya. No bro, you can't. Dan ilmu itu wajib bersanad. Kamu harus punya sanad ke guru kamu. Gak bisa kamu cuman belajar modal Google itu. Gak bisa. Harus kamu punya silsilah keilmuan antara kamu dan guru kamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Akan datang suatu masa di mana semuanya akan meninggalkanmu. Semuanya akan meninggalkanmu. Tidak tersisa satupun. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semuanya tidak akan ada yang memperdulikanmu kecuali satu orang. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul Allah. Bahkan ketika kamu akan melewati jembatan Sirat, jembatan yang sangat menyeramkan, di bawahnya langsung api neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung jembatan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Bahkan ketika seluruh manusia itu berkumpul menemui Nabi Adam alaihissalatu wassalam, wahai Nabi Adam, engkau telah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tolong kami hari ini sangatlah butuh bantuanmu ya Allah. Ya Allah, kami sangatlah butuh bantuanmu. Namun apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketakutan. Hari ini Allah sangatlah murka. Jadi sepertinya aku lebih memperdulikan diriku sendiri. Pergilah kepada si Nabi Nuh. Sana kamu pergi kepada Nuh. Sehingga para manusia itu berkumpul menuju Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh juga seperti itu. Hingga sekumpul manusia yang mendatangi seluruh para nabi dan semuanya berkata, nafsi, aku lebih memperdulikan diriku, kecuali Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, aku memang diutus untuk ini. Aku memang diutus untuk memberikan syafaat kepada kalian. Aku memang diutus untuk memberikan bantuan kepada kalian. Aku tidak memperdulikan diriku sendiri, yang lebih aku pedulikan adalah kalian. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam untuk meminta apapun yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta, Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta? Ummati ya Allah. Ummati ya Allah. Ya Allah. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, angkatlah dia dan bawalah dia menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasimu. Mereka mulia lagi mencatat perbuatanmu.
Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apapun yang kamu perbuat. Jadi bagi seorang mukmin itu ada malaikat yang ada di sebelah kanan sebagai pencatat kebaikan dan malaikat yang ada di sebelah kiri sebagai pencatat keburukan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibasy shimal la yarfa'ul qalam 6 sa'at 'anil 'abdil muslimil mukhti'i awil musi, fa in nadima wastaghfara Allah minha alqaha. Wa illa kutibat wahidah." Sesungguhnya malaikat yang ada di sebelah kiri itu mengangkat penanya ketika melihat seorang hamba yang sedang melakukan dosa selama 6 jam. Selama 6 jam. Apabila dia menyesal kemudian beristighfar, maka malaikat itu tidak akan mencatatnya. Namun apabila dia tidak bertaubat dan tidak menyesal, maka dia akan menuliskan satu dosa yang setara dengan dosa yang kamu perbuat. Jadi ketika seorang hamba sedang melakukan dosa, malaikat itu tidak langsung mencatat, oh dapat dosa blang, enggak, tapi ditunggu selama 6 jam. Selama 6 jam. Oh, kalau semisal hamba tersebut ternyata bertaubat, ternyata amalan tersebut, amalan dosa tersebut tidak dicatat oleh malaikat. Oke, itu adalah bagian buruknya, bagian amalan-amalan buruknya. Lalu bagaimana dengan amalan baik? Amalan baik dibahas dalam hadis Nabi yang lain. Apabila seorang hamba melakukan suatu amalan, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna, di mana kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa saja sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa saja melipat gandakan terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kalau kamu melakukan dosa, yang kamu dapat itu adalah dosa yang setara dengan jumlah dosa yang kamu perbuat. Namun apabila kamu melakukan suatu kebaikan, melakukan tindakan yang membuatmu mendapatkan pahala, maka pahala yang kamu dapatkan tidak mungkin hanya satu, bisa saja itu berlipat-lipat. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu masih bilang Allah itu jahat? Bro, bodoh kali kau. Pesan bagi semua konten kreator, bagi semua seleb-seleb TikTok, selebgram, semuanya. Percayalah bahwasanya apapun perbuatan kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban semuanya, 100% semuanya. Bahkan jumlah setiap daripada jumlah followers. Kayak saya, hari ini saya di TikTok punya 4,1 juta followers. Di Instagram saya hampir punya 1 M di sana. Setiap daripada followers itu akan ditanyai kelak di hadapan kita semua apa yang kita sajikan konten itu di hadapan mereka. Yang akan ditanyai dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti akan cuma 2. Konten kita tuh baik atau buruk. Baik atau buruk. Tidak ada nomor 3-nya. Tanyakan ke diri Anda, wahai teman-teman konten kreator sekalian, apakah konten yang disajikan itu baik atau buruk? Gak usah dijawab, gak usah dikomen. Tanyakan ke diri Anda masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita semua daripada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi followers yang banyak sekaligus kebaikan yang banyak. Allahu Akbar. Apakah orang beriman itu tidak bisa merasa sedih? Oh tentu tidak. Justru orang berimanlah yang paling ditimpa rasa sedih yang paling kuat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Muhammad, sekelas Nabi Muhammad loh ditimpa rasa sedih, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan kami telah tahu wahai Muhammad bahwasanya hatimu menjadi sempit, hatimu menjadi sempit, bersedih, terhadap sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang jahat, terhadap sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Jadi para nabi, para rasul, mereka ditimpa rasa sedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala gak pernah berjanji kepada hambanya, wahai hambaku kalau kamu beriman, kalau kamu dekat sama aku gak bakalan kasih kamu masalah. Enggak, Allah gak pernah berjanji seperti itu. Allah berjanji, wahai hambaku apabila kamu bertakwa, apabila kamu mematuhiku, maka aku akan memberikan solusi di setiap masalah yang kamu lalui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakalan kasih solusi. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Hati menjadi tenang. Itulah solusinya, mengingat Allah. Jadi belum tentu ketika kamu merasa sedih, dalam artian berarti kamu fix orang yang tidak beriman, fix kamu jauh dari Allah. Enggak. Para nabi itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, sampai bergetar itu para nabi. Bahkan kalau bahasa sekarang itu ketika ditimpa rasa sedih dan sebagainya, para nabi itu adalah yang paling sedihnya, itu paling di atas rata-rata dibandingkan hamba-hamba seperti kita. Tapi mereka bersabar, mereka mampu melalui itu semua. Apalagi nabi yang termasuk dalam kategori ulul azm, mereka ditimpa rasa sedih yang luar biasa, ditimpa ujian yang
luar biasa. Bahkan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah ujian yang paling kuat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal." Para nabi, dalam artian para nabi yang mendapatkan ujian, mendapat yang hatinya yang paling dibuat bergetar itu para nabi. Namun mereka semua mampu bersabar. Ya walaupun sabarnya ya berusaha juga, dalam artian tapi mereka kan nabi, saya orang biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri nabi, pada diri rasul, Nabiullah Ibrahim dan orang-orang bersama dengan Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad dan semuanya suri tauladan yang baik. Kalau kita gak bisa jadi mereka, minimal mirip-mirip lah. Kalau gak bisa mirip-mirip, minimal mirip-mirip sama orang yang mirip-mirip lah. Kalau gak bisa, ya minimal mirip-mirip sama orang yang mirip-mirip sama orang yang mirip-mirip sama nabi lah. Jadi intinya kita berusaha lah buat meniru para nabi, cara sabarnya mereka, cara mereka menghadapi setiap ujian yang ada. Jadi bersabarlah wahai saudaraku, kamu pasti bisa melewati semuanya. Wallahu a'lam. Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perayaannya adalah sesuatu hal yang diperdebatkan dari dulu banget sampai sekarang. Gak selesai perdebatan, tiap detik, tiap jam, tiap itulah intinya. Kalau saya sendiri tipe orang yang malas banget debat, karena itu adalah bahasan yang sudah habis bahasannya. Jadi setiap perdebatan yang itu semuanya pada hakikatnya diulang-ulang aja per tahun, diulang-ulang aja, padahal udah selesai. Semua orang punya dalil masing-masing. Kalau saya sendiri memilih untuk tidak ingin lagi berdebat masalah ini. Silakan kalau Anda ingin merayakan Maulid, rayakan dengan koridor batas syariat. Kalau Anda tidak ingin merayakan, silahkan Anda jangan rayakan. Kalau saya sendiri mengambil pendapat yang bagaimana? Begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya kelahiran beliau tentunya tidak sama dengan tentunya tidak sama dengan hari-hari biasanya. Dalilnya adalah dzaka yaumun wulidtu fihi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang alasan beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Dalam artian di sana ada takhassus, di mana hari ini laisa kal ayyamil ukhra, bukan sebagaimana hari-hari yang lain. Dalam artian di sini tentunya beliau mengkhususkan hari ini, hari kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari yang khusus. Begitu bahasanya. Bingung saja saya ngomongnya. Maka di sini perlu dibahas adalah bi ayyi syai'in yuhtafalu bihi. Dengan apa, dengan cara apa engkau akan merayakan ini? Begitu. Kalau semisal engkau merayakan dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mengangkat dakwah-dakwah sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain, maka fa ni'mal ihtifalu hadza. Namun apabila engkau merayakannya dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkara israf, berlebih-lebihan, atau Anda melakukan dengan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan koridor-koridor syariat, maka ini tentu kita harus yakini perkara ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Maka ini pegangan yang saya pegang. Namun apabila di sana kebetulan ada ulama atau ada dari kawan Anda yang melarang Anda untuk merayakan Maulidun Nabi, maka katakanlah barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kamu, dan kebetulan saya termasuk daripada orang merayakannya dengan cara yang begini. Apabila engkau tidak setuju dengan apa yang saya ambil, boleh, silahkan begitu. Dan biarkanlah pendapatan ini kita serahkan kepada para ulama. Kita sebagai orang awam cukup mengikuti panutan kita tanpa harus menghina lawan daripada panutan kita. Begitu. Saya tahu comment section bentar lagi bakalan panas, debat sana sini. Cuman saya memilih buat ya udah, karena banyak banget yang nanya ke saya. Maka tolong jangan rayakan Maulidun Nabi sebagaimana perayaan Idul Adha dan Idul Fitr, karena ini termasuk daripada perkara yang dilarang oleh ulama. Dan ada beberapa koridor-koridor tertentu yang dibahas oleh syariat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzina dosanya memanglah besar, tapi menuduh orang lain berzina dosanya juga gak main-main. Berapa banyak kita temukan di society ketika kita menemukan orang-orang yang memang belum menikah, terus ada yang ngomong, si doi itu udah gak perawan, si doi itu sudah gak perjaka. Hal ini disebut sebagai tuduhan orang lain melakukan tindakan zina. Maka Anda, orang-orang yang senantiasa menuduh orang lain dengan perkara-perkara semacam ini, Anda dosanya tidak akan pernah diampuni kecuali Anda mendapatkan maaf dari orang yang Anda tuduhi. Lebih daripada itu, andaikan syariat Islam ini berlaku, orang-orang yang senantiasa melakukan tindakan-tindakan menuduh orang lain sedang berzina tanpa bisa membawakan 4 orang saksi, tanpa bisa membawakan 4 orang saksi, yang 4 orang saksi ini pun ada syarat-syarat yang lebih detail lagi, maka Anda akan dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali.
Padahal kita cuma ngomong, itu si A sudah berzina dia. Itu si A sudah gak perawan dia. Hati-hati teman-teman, tuduhan seperti ini bukanlah tuduhan yang enteng. Bahkan ya, apabila memang Anda punya bukti yang valid, atau bahkan Anda tahu bahwasanya si doi itu memanglah pelaku zina, jangan malah bikin pengumuman. Keep it yourself, simpan itu untuk diri kamu, bukan untuk dibicarakan sama orang lain. Kalau Anda memang risih sama tindakan zina orang tersebut, nasehatin, bukan malah dipermalukan di depan umum. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Salam dari Binjai.